Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah melalui Majlis Ta'lim Al-Hijrah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah di Jalan Bambu Apus Raya, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Kita bersyukur pada Allah karena kembali Allah berikan kemudahan buat kita untuk bisa memiliki cengkraman kaki yang kuat dalam rangka menegakkan syariat, tentunya dengan ilmu yang kita tuntut pada hari ini. Hari ini kita akan coba bahas tentang hasadmu, deritamu. Iya, bahasan tentang hasad ini memang sesuatu yang sangat penting, karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala menginginkan kita tahu bahwa pada hakikatnya hasad ini merupakan sesuatu yang mendatangkan keburukan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi sifat hasad, maka beliau pun jelaskan kepada kita tentang resiko orang yang melakukan hasad tersebut. Dalam sebuah riwayat Abu Daud ada hadis dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar. Rasulullah pernah bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kama qala Abi Hurairah, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Kata Nabi, jauhilah oleh kalian sifat hasad, hasud, sifat dengki, sifat iri. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yang kuperintahkan kau menjauhinya, ya'kulul hasanati, akan memakan kebaikan yang banyak, kama ta'kulun narul khatabah, seperti api yang memakan kayu bakar yang kering. Kalau lihat dari kata Nabi dalam bentuk kalimatnya, beliau mengatakan fa innal hasada, bukan wa innal hasada. Ketika beliau sabdakan iyyakum wal hasad, jauhkan oleh kalian yang namanya hasad. Fa innal hasada, beliau enggak mengatakan wa innal hasada. Fa itu lebih cepat, maka cepat. Kularang kau mendekati hasad, karena hasad itu, gitulah bahasa kita, enggak berasa akan memakan kebaikan yang kau lakukan, kebaikan yang kau dapatkan dari setiap ibadah yang kau gugurkan. Seperti cepatnya api yang memakan kayu kering. Ini bentuk cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar tidak terjebak dalam kesalahan tentunya. Ketahuilah bahwa ketika ulama memberikan nasihat kepada kita tentang keburukan hasad, karena memang hasad ini merupakan derita yang dimiliki oleh orang yang punya hasad itu.
Kata ulama, di antara sifat yang dilarang dalam syariat itu adalah hasad atau dengki. Sebagaimana Allah menyuruh kita untuk berlindung dari yang namanya hasad. Sering kita baca ayat surat Al-Falaq tuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Di ayat terakhir apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan syaitaniyah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari yang namanya waktu subuh. Allah melindungi, Allah yang menguasai waktu subuh, kita berlindung kepada Allah. Karena di waktu tersebut akan ada pergantian waktu. Dan kita disuruh berlindung dari kejahatan makhluk yang ada pada saat itu. Kita juga disuruh untuk berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang acap kali menghembuskan buhul-buhul. Dan dari pendengki bila ia mendengki gitulah. Ini sifat syaitaniyah. Walaupun nanti pada akhirnya manusia memang enggak bisa menghindari hasad. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali bolehnya hasad itu di dalam dua hal. Ya, artinya manusia ini harus tahu. Manusia harus tahu bahwa pada hakikatnya nanti dia tidak bisa menghindari yang namanya hasad. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informasikan kepada umatnya la hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kata Rasulullah, udah enggak ada lagi yang namanya hasad. Enggak boleh orang punya sifat dengki, itu sudah enggak boleh. Kecuali iri dengki ini yang bisa kita alokasikan. Yang pertama kata Nabi, yakni ketika ada seseorang yang Allah berikan harta, lalu dia mempergunakan harta tersebut untuk berdakwah, untuk melakukan kebenaran dengan harta yang dia miliki, atau orang yang diberikan hikmah, ilmu oleh Allah, kemudian dia mengamalkan ilmunya, dia mengajar pada semua orang. Ini jariahnya berkepanjangan. Boleh kita punya rasa iri dengki pada orang-orang yang memiliki kelebihan dalam dua hal. Yang pertama harta. Kenapa mesti pakai bahasa harta bukan ilmu yang dikedepankan? Iya, karena al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Karena ketika Nabi informasikan puncaknya agama itu jihad, dirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah, bahwa puncaknya agama itu jihad. Dan jihad yang paling utama dengan harta dan jiwa. Makanya dikedepankan yang pertama, kalau kamu ngelihat orang yang punya harta kemudian dia berdakwah dengan hartanya, silakan. Anda boleh punya sifat iri. Aduh, saya juga pengen kayak dia tuh, jadi orang tajir, bantu orang dengan harta yang saya punya. Apalagi berkeyakinan bahwa harta cuma titipan, nggak ada yang kebawa mati, diberikan kemudahan sama Allah. Ini bukan munyain, cuma sifatnya titipan. Kalau dititipin kita nggak boleh munyain. Maka bagaimana cara untuk bisa mendatangkan titipan tersebut? Tentu mengerti yang menitipi ini punya maksud. Nitipin titipan untuk apa? Ya, dia akan mengalokasikan titipan tersebut sebagai bukti bahwa terkadang rezeki orang melalui diri kita. Bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka, cuma ketitipan. Makanya ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Enggak usah khawatir, kalaupun kau alokasikan, kau nafkahkan, kau sedekahkan titipan yang Allah titipin,
Allah bakal ganti sedekah yang kau keluarkan dengan hal yang baik. Bahkan jaminannya mana qasad sadaqatum mimalin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Ini optimismenya timbul. Oh iya, berarti harus percaya diri. Kalau yang nitipin pengen lebih percaya kepada kita akan titipan yang dititipin, ya kita jangan munyain. Alokasiin rezeki orang kadang-kadang melalui kita. Ima alhamdulillah ala kulli hal. Kalau alhamdulillah kan memang segala puji kepada Allah, bersyukur telah mengalokasikan pada kebaikan. Cuma terkadang rezeki maling pun melalui kita. Ya bukan sih kita bangga maling dapat rezeki dari kita, bukan. Ya cuma ya kita harus tahu ya nggak apa-apa kalau emang harus hilang. Hukum asal banda dunia kan kalau nggak dia yang hilang kita yang mati kan gitu. Mali wa malid dunya innama masali wa masalid dunya karra'in rahat tahta zilalis sajarah. Kata Nabi, apa sih diriku dibanding dunia yang kumiliki ini? Dunia ini cuma kayak orang yang numpang istirahat pengembala, yang numpang ngadem di sebuah pohon yang rindang. Innama dunya ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla. Dunia ini yang kau makan, yang kau minum, itu cuma di mulut. Wala bisa fa'abla, yang kau pakai pun bakal usang. Wa tasaddaqu fa'amdo, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masiwa dzalik, selain daripada itu zahib akan hilang. Au tariku khulinnas, atau manusia meninggalkannya. Dunia cuma sebatas itu. Maka orang-orang yang cerdas akan menjadikan dunia yang dia miliki ini sebagai permodalan untuk di akhirat nanti. Sempat kok kita bahas di Masjid Al-Falah ini kayak perkataan dari Ali bin Abi Thalib ketika beliau memberikan alasan kenapa beliau semangat dalam beribadah kepada Allah, sementara kemuliaan saja dipahami oleh banyak orang. Dia sebagai sepupu Rasul, dia menantu Rasul, dia sahabat Rasul, dia orang yang dikatakan mambaul ulum. Bahkan beliaulah tak terputusnya nasab keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan Ali fil jannah, Ali di sorga. Cuma masih aja maksimal beribadah, sholat tahajudnya kuat, baca Qur'annya, bersedekahnya Ali. Orang kan heran. Ya nggak usah begitu juga jaminannya mutu tentang sorga. Kata Ali ketika dibangkitkan nanti masih panjang perjalanan kita. Satu hari seperti 1000 tahun di padang mahsyar nanti. Entah berapa juta tahun kita di padang mahsyar nantinya. Di situ akan dibangkitkan orang dengan beragam keadaannya. Apa mayamsi mukibban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Sampai ada orang yang dibangkitkan yang biasa di dunia jalan pakai kaki, di akhirat bangkit ngesot pakai muka. Coba. Ada yang terendam dengan air keringatnya sendiri. Dalam riwayat dikatakan keringat memendam manusia hingga mata kaki, hingga lututnya, hingga betisnya, hingga pahanya, hingga menutup bagian tubuhnya, sehingga dia sulit bernapas dengan keringat yang dia miliki. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi buta. Nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Wa qala rabbi lima hasartani a'ma. Duhai Tuhanku, kenapa aku dibangkitkan buta? Waqad kuntu basyiran, di dunia saya kan ngelihat dulu. Macam-macam orang dibangkitkan macam-macam nanti. Dan dalam kondisi seperti itu akan melalui fase adanya yaumul jam'i, yaumul furqan, adanya yaumul bahas, adanya yaumul hisab, macam-macam sampai ke haud nanti. Dan itu satu hari dinilai 1000 tahun. Nah kalau kita nggak punya modal di dunia, apalah kondisi kita di akhirat nanti. Maka Ali memaksimalkan kebaikan, tak dia buang sedikit pun waktu yang dia miliki. Bahkan si pencipta waktu pun bersumpah demi waktu, demi masa. Manusia rugi, memang rugi. Lawang waktunya habis dipakai merem. Lawang waktunya habis dipakai buat ngerahol, ngobrol, kongko. Kalaupun kongkonya manfaat nggak apa-apa. Cuma kan nggak ada manfaatnya. Nabi hanya mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatul lil qalbi. Kamu kan enggak bisa mencegah ucapan yang bakal kamu lontarkan. Silakan melontarkan karena dari lisan yang kau miliki. Tapi ingat, jangan sampai zikir tak kau bawa.
Karena orang yang berkata, berucap, berbicara tanpa zikir qaswatun lil qalbi, hatinya keras. Wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi, dan sejauh-jauh manusia di akhirat di Tuhannya nanti orang yang qalbul qasi, yang hatinya keras. Masya Allah ya. Ini dia manfaatkan waktu untuk berbuat baik semaksimal mungkin gitu loh. Ya. Ar-Raghib menjelaskan, salah seorang ulama, kata beliau, dengki adalah atau hasad adalah ketika berharap hilangnya nikmat dari yang berhak mendapatkannya. Jadi kita nggak pernah merasa qanaah. Hidup kita komplain kayak pengen ngatur Tuhan. Kan yang capek saya Tuhan. Kenapa yang dapat rezeki situ? Ya, jadi kayak orang sakit suka geleng pala dalam kondisi sakit ngelihat dokter. Emang dasar kang bercanda, dokter lagi ngobatin. Dalam kondisi menggap-menggap masih bercanda aja nih orang. Kata Pak Dokter, kenapa kamu kok kayak ketawa ketiwi? Saya lagi bingung nih dokter. Jangan bingung, nggak bingung aja sakit gimana bingung? Bukan, pikir kan yang nyembuhin Tuhan. Apa yang dibayar situ? Gitu. Kata dokter dibalas bercanda lagi, ya kalau mau langsung ke Tuhan juga nggak apa-apa. Kan transit dulu enak. Ya orang kadang-kadang suka kayak begitu ya. Ya beliau mengatakan bahwa dengki ini berharap hilangnya nikmat dari yang berhak mendapatkannya. Kayaknya komplain saja. Lawong yang 4 sehat 5 sempurna kan kami, majikan dengan anak-anak kami. Kenapa mesti anak si mbak yang makanannya sisa makanan anak kami yang nggak pernah sakit? Harusnya kan kami yang merasakan kenikmatan sehat. Lalu kami tinggal ngunyah ngemil. Kenapa mesti Pak Tani yang berteman dengan kotoran kambing, kotoran kandang itu kok jarang sakit? Kadang-kadang kita berpikir kayak begitu. Tidak sedikit kenyataan di hadapan kita ini, banyak orang yang makanannya nggak sehat, anaknya jenius dapat beasiswa. Bahkan tidak sedikit pula kita lihat orang yang makanannya cukup 4 sehat 5 sempurna, tapi anaknya slow learner, nggak paham-paham. Ada rasa dengki, ya, tidak suka orang punya kelebihan dan berharap kelebihannya jadi milik dia. Dengki itu seperti itu. Hukum asalnya kata Ar-Raghib seperti itu. Ya. Atau mungkin bisa juga disertai dengan upaya menghilangkan nikmat dari orang yang dia lihat. Ini sifat hamba Allah yang jahat, sifatnya orang-orang Yahudi. La'natullah 'alal yahud. Ya, orang-orang Yahudi yang sedang mengatasnamakan agama mereka, membantai keluarga kita, saudara kita di Gaza, Palestina ini. Ya. Jadi kita kalau nggak bisa membantu dengan fisik, dengan materi, tolong jangan pernah kita menghentikan doa buat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Terus lantunkan doa sambil meyakinkan bahwa la yaruddul qada ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jangan remehkan tentang doa ini, nggak main-main. Dan jangan bilang itu cuma masalah politik. Yahudinya sendiri sudah ngomong ini masalah agama. Kenapa kita orang Islam pun nggak berani mengatakan ini masalah agama gitu loh? Ya, politik ini agama. Yahudinya bilang ini masalah agama. Kenapa kita nggak berani mengatakan ini juga masalah agama? Kalau bicara perubahan hak Allah, Allah yang merubah. Kita cuma ada usaha. Perintahnya rubah dengan tangan. Nggak mungkin kalau nggak dapat legalitas pemerintah. Karena kita punya negara, punya pemimpin. Kalau diizinkan, ayo kita berangkat. Kalau enggak, jangan. Tidak boleh. Sehingga kalau tenaga kita nggak bisa kita sumbangkan ke sana, tolong. Fisik kita mungkin nggak sampai ke sana. Cuma materi bisa kita suplai ke sana. Nggak usah khawatir, oh nanti banyak agen-agen yang sengaja. Khalas ya akhi. Ya, antum bantu kagak, doa kagak, seuzon mulu. Bicara nyampe kemana urusan Tuhan, yang penting kita sudah keluarkan aja dulu. Kalaupun tidak, doa jangan putus gitu loh ya. Orang lagi sibuk doain Gaza, doain Palestina, pengen berjihad di sana, nyalek mulu nyalek. Sampai kebak kita ngeliat calis.
Ya bukan berarti nggak boleh, itu mau urusan situ. Cuma ini urusan Islam lebih utama ketimbang urusan dunia gitu ya. Iya. Itu sifat Yahudi. Surat Al-Baqarah ayat 109 Allah berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq." Ya Allah firmankan begini, wadda katsirun min ahlil kitab, sebagian besar ahlul kitab, orang-orang Yahudi ini menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu ya Muhammad kepada kekufuran ya, setelah kamu beriman. Alasannya apa? Ya ini hasadan, karena rasa dengki yang dia miliki, min indi anfusihim, dari jiwa mereka sendiri, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Jadi gini, kan memang pada akhirnya nanti kalau Allah pakai bahasa walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum gitu kan, itu bahasa Allah. Sampai kapanpun Yahudi Nasrani tidak akan rela sampai kalian mengikuti mereka. Jadi udah jangan pakai perasaan kalau udah begini, kita pakai dalil. Kalau bicara muamalah antar manusia ayo, tapi kalau sudah bicara agama, lakum dinukum waliyadin. Ya. Jangan malu, mereka bisa mengatasnamakan agama mereka yang salah. Kenapa kita mau ngomong agama pun takut dibilang soalim? Ngomong agama. Udah saatnya kita berani mengatakan ini Yahudi, Nasrani, enggak rela sampai kita ikut gaya mereka ini. Nah, disitulah pentingnya perkataan para sahabat radhiyallahu anhum yang mengatakan kepada kita, iyyakum wa tana'um waziyal ajam. Makanya kalian orang Islam jangan tanaum. Kalau dikasih nikmat jangan bermewah-mewah. Ingat nikmat itu titipan. Karena kemewahan yang kau rasa dengan titipan Tuhan kepada kamu itu akan membuat kamu ini waziyal ajam, mirip sama orang kafir. Ya, sampai kita lupa style kamu ini stylenya orang kafir yang kamu ikuti itu loh. Kalau kamu nggak sengaja mirip, Islam nggak menyalahkan. Kebetulan Anda pakai baju, tetangga kafir juga pakai, ya nggak masalah loh, memang nggak niat mirip. Tapi yang nggak diperbolehkan ini kan banyak bintang-bintang film atau tontonan-tontonan yang kita tahu itu memang non muslim, cuma kita anggap ini good looking, lifestyle lah. Kita berusaha mirip dengan mereka, itu waziyal ajam. Kata Umar, hati-hati dengan gaya yang seperti itu. Terbukti bahwa perkataan 14 abad yang lalu terbukti sekarang bahwa betapa banyak orang Islam yang mewah hidupnya, ya, merasa memiliki dunia, lebih mirip sama orang kafir ketimbang ulama. Ya, orang kalau makin gaya pakai koko sama sarung makin serem. Nggak berani. Dulu saya juga begitu, waktu zaman jadi marbot. Sekarang saya kan pengusaha. Tadi saya pakai sarung cap gajah tepar gitu ya. Sekarang kayaknya kalau nggak celana jeans yang pakai kode 501 kayak nggak enak gitu. Jadi akhirnya dia tasyabbuh, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu yang terjadi. Mereka nggak rela sampai kalian ikut-ikut. Dan kita tahu ulama juga menginformasikan bahwa dunia ini kan perbankannya dipegang sama Yahudi kan. Fashion, penampilan dalam pakaian dipegang sama Nasrani. Terjadi gak sekarang? Terjadi. Tidak sedikit orang Islam takut meninggalkan bank-bank konvensional. Sampai kalian ikuti mereka. Yahudi pegang konvensional, kalian pegang konvensional. Lihat penampilan fashion dunia yang dibuat oleh Nasrani, kita ngikutin mereka. Kalau perlu nggak ada lagi itu sinyal-sinyal Quran yang memerintahkan untuk berhijab dengan yang firman Allah katakan itu, bahwa waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna, hendaklah kerudung itu menutup bagian dada, lidnina min jalabibihinna, itu kan Allah yang perintahkan. Cuma karena sudah ada fashion show-nya, kalau bisa kerudung masuk kerah lah. Kalau bisa hijab ini sekedar terjemahan kain yang menutup badan walaupun membentuk badan sehingga menjadi kelompok hijabers. Terjadi sekarang.
Sudah dikatakan bahwa penghuni neraka itu berlenggak-lenggok. Ya, nisaun kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usahunna ka'astimatil bukhtil ma'ilat. Aku melihat penghuni neraka itu perempuan, kata Nabi. Mereka itu pakai baju cuma telanjang. Bukan cuma itu. Ya, ru'usahunna ka'astimatil bukhtil ma'ilat. Nanti mereka akan mengunci rambutnya, ditutup dengan kerudung kayak bentuk punuk onta. Dari mulai jidat, kepala, kayak punuk onta. Mumilat ma'ilat, berlenggak-lenggok mereka. Taruh mungkin mereka nggak kayak punuk onta pakai gamis, cuma kan lenggak-lenggoknya kan diekspos, dibikin video pendek, muter-muter tuh orang. Kalau antar perempuan Malaysia lah, tapi kan ditonton sama laki-laki juga, masuk berlenggak-lenggok. Pokoknya udah, kalian akan menjadi orang yang senang ngikutin mereka. Itu Quran yang ngomong. Nah, kalau sudah seperti itu, Masya Allah. Idza tabayatum bil inah wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanjihu hatta tarji'u ila dinikum. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sudah menikmati riba, walaupun bayul inah, riba yang paling ringan. Riba yang paling ringan, seperti berzina dengan orang tua. Akhadtum ajnabal baqar. Kalian mengikuti sesuatu yang tak layak diikuti. Pokoknya lihat followers lah. Yang banyak itu yang benar menurut saya. Diikutin sesuatu yang gak layak diikutin. Dalam semua hal. Penampilan, gaya bicara, pola pikir diikutin. Akhadtum ajnabal baqar. Raditum bizar'i. Kalian sudah jadi orang yang enjoy dengan bekerja. Seperti enjoynya para petani yang bercocok tanam. Sebodoh amat itu yang namanya angin puting beliung, mau senjata berdentuman, peluru meledak di mana-mana, macul terus. Raditum bizar'i. Kalian sudah enggak lagi mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terzolimi. Keenakan kerja kayak robot, berangkat pagi pulang sore. Taraktumul jihad. Kalian sudah tinggalkan jihad. Udah enggak ada lagi jihad. Bahkan lebih fatal lagi, menghilangkan kenikmatan jihad, menjadi pecundang-pecundang sosial media. Kan lagi tren sekarang sosial media kan, jadikan media untuk berdebat, berhujat dengan status sosial media yang fake ya, yang palsu, senang menginikan itu. Ini lagi tren sekarang. Sallallahu alaikum zullan. Allah pasti berikan kepada kalian kegelapan. Yang dimaksud gelap di sini apa? Bingung mau ngapain. Hidup serba salah, kayak orang buta dadakan. La yanju hatta tarji'u ila dinikum. Kegelapan tersebut enggak hilang sampai kalian kembali pada agama kalian. Allah sudah informasikan. Cuma ya tetap enggak ada keinginan kembali. Bahkan berusaha enjoy dalam kegelapan tersebut. Allahu akbar. Ar-Raghib mengatakan seperti itu. Surat An-Nisa ayat 45 juga hampir mirip. Ketika Allah berfirman, am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadli. Kata Allah, apakah mereka itu orang-orang kafir Yahudi itu dengki kepada manusia Muhammad ala ma atahumullah min fadli, karena karunia yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa Muhammad diberikan karunia? Yang pertama adanya masyiahnya Allah. Yang kedua memang mereka orang-orang yang betul-betul di atas kebenaran. Makanya diberikan kemuliaan yang baik. Imam Muhammad Allah katakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, atau walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada contoh yang terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Muhammad, sahabat saat itu sebaik-baik umat yang ditampakkan beda di hadapan manusia. Iya. Ini membuat orang-orang Yahudi panas. Lawang selama ini Nabi dari Ishak kok sampai Isa, kok bisa dari Muhammad SAW, dari orang Arab gitu loh. Mereka nggak terima. Mereka bikin propaganda supaya nggak seperti itu gitu loh. Mulailah
orang-orang Yahudi dan anak cucunya ini menimbulkan fitnah agama. Antek-anteknya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dengan kecerdasan dunianya berusaha untuk merekayasa agama, membuat pemahaman Syiah. Nabi sudah kasih bocoran, ya, nanti akan ada fitnah, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Akan datang fitnah satu masa di mana nanti fitnah tersebut dari orang-orang yang sekulit dengan kita, kata Nabi. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara dengan bahasa kita. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu lihat cuma hatimu ingkar. Terjadi enggak? Terjadi. Bahkan enggak tanggung-tanggung mereka berani mengatasnamakan keturunan Rasul. Wallahi kita bela keturunan Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bela keluarga Rasul. Keluarga Rasul yang mana? Yang mengajarkan yang Rasul ajarkan. Menegakkan tauhid, menghilangkan kesyirikan. Bukan mengatasnamakan keluarga Rasul mengajak berbuat syirik. Ini enggak terima kita. Kita cinta kepada Rasul dengan cara ittiba, mencontoh beliau. Karena Allah perintahkan untuk seperti itu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Itu ittiba kita sama beliau. Bahkan menjadi sebuah bagian rukun dari ibadah yang kita tunaskan. Ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak rela sampai kita ikut mereka. Terjadi. Itu Yahudi bernyanyi di masjid. Itu Yahudi berlenggak-lenggok di tempat ibadah mereka. Kita juga pengen sama. Itu Yahudi membuat sebuah ritual-ritual yang Islam gak pernah ajarkan. Kita mencontoh mereka. Bahkan gak tanggung-tanggung. Kita mengiklankan perbuatan mereka dengan spanduk-spanduk di pinggir jalan. Ketika ada yang mengingatkan tentang keharamannya, menjadi hujatan, cibiran dan cacian. Ya, ini kan lagi tren sekarang. Kenapa? Karena dunia sosial media. Ya, banyak pecundang-pecundang, buzzernya, netizennya ini pecundang semua. Orang yang nggak berani mempertontonkan wajah. Ya, kemudian orang yang taklid dengan orang-orang yang masya Allah, yang kadang-kadang dia nggak paham dengan apa yang dia ikuti. Memegang buntut-buntut sapi tadi. Akhadtum ajnabal baqar. Kemudian dalam riwayat berkaitan dengan hasad, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga memberikan dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ada hadis yang mengatakan la tabaghadu, jangan saling membenci, jangan saling memarahi. Ghadab, la tabaghadu, jangan kalian saling memarahi di antara kalian. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Dikaitkan kemurkaan, kemarahan dengan kedengkian. Wala tadabaru, yang berdampak jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang ikhwanan, yang bersaudara. Maknanya persaudaraan di antara kita ini akan hancur kalau kita terbiasa untuk saling ribut di antara kita. Ya. Hati-hati, ya, kadang-kadang keributan ini dipicu oleh orang-orang yang memang punya penyakit dalam hatinya. Ini kan hidup di zaman yang serba canggih kita. Handphone di tangan kita itu bisa menangkap semua berita yang terkadang tidak mampu diserap oleh otak kita yang pendidikannya nggak tinggi. Hari gini canggihnya handphone yang kita miliki, gadget yang kita punya, bisa menangkap semua informasi, sementara otak kita tidak bisa menangkap ketinggian informasi tersebut. Ya, masih ada orang yang mengatasnamakan pinter, pandai, percaya dengan potongan-potongan video yang diedit, masih percaya hari ini. Ya, sehingga inilah cikal bakal kehancuran. Kenapa? Akhadtum ajnabal baqar. Kamu mengikuti sesuatu yang gak layak diikuti. Kamu percaya sesuatu yang gak mesti dipercayai. Akhirnya menjadi hakim buat orang-orang yang harusnya kamu ikuti. Terjadi. Menelan informasi tanpa tabayun. Ya, ini bahaya sekali ini. Ya. Akhirnya timbullah saling ribut, saling marah di antara kita. Kemudian
Kalau sudah begitu tahasad. Orang kalau sudah marah, nggak suka, ya dengkilah yang akan ada. Ya, setiap kebaikan yang kita sampaikan dia berpikir bagaimana hilang kebaikan tersebut. Hasad. Hasad sudah. Ya. Sehingga akan banyak kata-kata yang membuat orang lain ini tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Ya, kayak kita kalau lagi live begini nih suka ada nanti buzzer-buzzer yang mulai membuat fitnah. Yang mereka itu betul-betul membuat sebuah kayak ada organisasinya, ya, akan melempar bola nanti disautin sehingga orang nggak fokus buat mendengar secara online. Akhirnya nyaut, akhirnya berdebat, akhirnya rusak. Belum lagi pengusaha-pengusaha pecundang yang kadang-kadang memanfaatkan konsentrasi orang yang belajar menawarkan produk. Belum lagi nanti orang yang aji mumpung banyak yang nonton, keluh kesah gitu loh. Siapa yang mau bantu gitu loh. Ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini zaman sudah sampai. Akhirnya apa? Timbullah kedengkian yang memang dipupuk untuk selalu ada di antara hati kaum muslimin. Resikonya apa? Tadabar. Kalian saling membelakangi. Walaupun mungkin benar yang disampaikan, kalau sudah nggak sepaham, nggak suka, maka dia bakal melengos. Bahkan bawa-bawa agama lagi. Mazhab kita beda, Ustaz. Antum bilang beda bagaimana? Dia Maliki, ana Syafi'i, Ustaz. Apalagi yang baru-baru tuh Hambali rata-rata, Ustaz. Kalau ana Syafi'i. Sering berkata seperti itu. Kita tanya, emang Syafi'i itu siapa? Ya Syafi'i ya ulama, Ustaz. Iya. Namanya siapa? Ya tadi Syafi'i. Nama Syafi'i. Akan ada namanya. Antum mengikut Imam Syafi'i? Iya. Jangan-jangan yang antum ikuti bukan Imam Syafi'i tapi Syafi'iyah. Pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Kalau yang antum ikuti Imam Syafi'i, Anda akan tahu yang Anda ikuti. Dia bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang memiliki tulisan Ar-Risalah, Al-Um, ada Qaulul Qadim, Qaulul Jadidnya, yang ujungnya dia mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Ini yang kita ikuti saja berbuka diri. Kenapa yang mengikuti kok nggak nerima? Ya kenapa? Karena kita cuma taklid, mengaku pengikut Imam Malik tapi yang dia ikuti Maliki. Mengikuti Imam Hambal yang diikuti Hambaliyahnya. Mengikuti Abu Hanifah yang diikuti Hanafiyahnya. Ini yang terjadi. Kita cuma taklid. Kita nggak pernah belajar. Kita nggak pernah tahu asbabun nuzul dari apa yang ulama sampaikan kepada kita. Akhirnya apa? Tadabar. Udah kita nggak mau saling dengar di antara kita. Ya. Mulailah dibuatlah potongan-potongan cerita yang bisa mendatangkan keuntungan dengan 1000 alasan yang mereka punya. Masya Allah ya. Kemudian bicara hasad juga, Nabi Muhammad pernah kena dampak itu. Dulu ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, yakni Jibril pernah datang kepada Nabi. Jibril bertanya sama Nabi begini, "Ya Muhammad, istaqaita, apakah kamu sakit?" Syaka, istaqaita, apakah kamu sakit ya Muhammad? Faqala na'am. Iya Jibril. Qala bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfika bismillahi arqika. Jibril meruqyah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah minta diruqyah, cuma Jibril inisiatif mau meruqyah. Di situ dalam kata-kata Jibril itu ada kata min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfika bismillahi arqika. Aku meruqyah kamu wahai Muhammad dengan nama Allah dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Hati-hati dengan ain. Makanya saran saya sih udah mulai bismillah, ibu-ibu khususnya. Ibu-ibu demi Allah, Bu, ya. Ibu jangan numpang ngetop di pundak para suami, Bu. Kesian. Suami sudah banting tulang, ibu ngekspos masalah rumah tangga di status WA, di status IG. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Menjadi setan-setan laki dan setan perempuan yang mengekspos masalah. Semua diceritain.
urusan kepala sakit, urusan ini, urusan itu. Ini sosial media mempertontonkan kelemahan jiwa manusia yang punya sosial media tersebut. Untungnya apa? Wallahi untungnya apa? Semua diekspos, permasalahan rumah tangga, urusan sama anak, sama tetangga. Ya sakit, kurang makan, punya utang, hidup bermasalah. Allahu Akbar. Anak baru lahir, pakai diganti-ganti fotonya di profil sosial media. Akhirnya kan kena mata-mata yang hasut. Kita ini bukan malaikat yang tak berdosa karena nggak punya syahwat. Kita ada perbuatan yang mungkin orang nggak suka sama kita, sehingga akhirnya kena sambaran mata yang jahat. Anak-anak kita sakit tanpa sebab, atau mungkin kita sakit tanpa sebab. Manfaatnya apa? Ayolah bertobatlah kepada Allah. Mulai hari ini haramkan untuk mengekspos masalah di profil-profil sosial media. Nggak ada untungnya sama sekali. Beli mobil baru nggak usah ditaruh di sosial media. Motor baru, pasangan baru, rumah baru. Astagfirullahaladzim. Ya, tibang mau naik mobil aja pakai dibikin status. Laki keluar gang dipoto, masuk status suamiku pergi jauh. La haula wala quwata illa. Bu, taubat bu, demi Allah taubat, tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, ini saya paling pegel ini. Ya, yang mau bilang apa? Karena semua kan di save nama, dapat centengan-centengan mulu kalau buka handphone tuh. Waduh, ini orang maksudnya apa? Menginformasikan masalah pribadi. Demi Allah, yaitu setan laki, setan perempuan itu. Nggak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, makanya Bapak agak kencengan dikit Pak. Ya, jadi dulu ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini memiliki pasangan istri yang tidak bisa menahan la bisa yadaha lirijali, untuk selalu bersalaman dengan laki-laki lain. Bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, ceraiin. Waduh, saya kadang cinta ya Rasul, masa tibang salamannya kita ceraiin? Kata Nabi, kalau situ memang sudah terlanjur cinta dengan perempuan yang seperti ini, jaga. Kalau enggak bisa jaga, keuntungan apa yang bakal kau miliki? Karena ketika terjadi ijab kabul, dosa dia kamu yang nanggung, jangan dayus. Rasa khawatir nggak bisa dapat lagi yang kayak begini, hei, jangan seperti itu. 3 hal yang kita nggak bisa hindari dan kita nggak bisa atur Tuhan untuk apa yang 3 ini: rezeki, maut, jodoh. Gak usah khawatir. Ketika kita tahu rezeki dari sesuatu yang haram, hindari. Yang baik bakal datang sama kita. Kita nggak pernah tahu maut. Kita nggak bisa pilih kematian, betul. Tapi kalau bakal mati dalam mati konyol, hindari. Begitu pula yang namanya jodoh juga sama, nggak bisa. Lalu memang sudah diatur sama Tuhan. Melalui kita akan tersebar kebaikan yang banyak. Ayo, jangan jadi orang yang pengecut. Kalau memang nggak ingin meninggalkan sesuatu yang kau suka, pegang kata Nabi, didik, rapihin. Kalau bakal mengulang lagi, kau biarkan dia terjebak dalam keburukan, kau dayus. Dari sambaran mata orang yang jahat. Ya, karena banyak orang sakit hati. Muhammad ummi, buta huruf, tapi bawa Quran, menyampaikan kalamullah. Sementara ahli-ahli syair saja nggak bisa menyampaikan seperti yang Muhammad sampaikan. Hasad mereka. Kan Quran turun di zaman syair kan, di zaman puisi. Ketika tingkat bahasa itu setinggi-tingginya saat itu. Ini yang bawa Quran orang yang buta huruf. Ya orang yang jago puisi ini hasut. Kenapa nggak diturunkan sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, sama Walid bin Mughirah, sama orang-orang yang saat itu musuhin Nabi? Orang bingung, kenapa mesti Muhammad? Itu kan masyiahnya Allah. Pendengki seperti itu, ya, pendengki seperti itu. Atau mungkin kita punya masa lalu dengan seseorang yang alhamdulillah Allah Maha Pengampun, kita bisa bertobat dari masa lalu kita. Nah, ada orang mungkin yang tahu kita di masa lalu nggak nerima kebaikan kita pada hari ini, maka dia punya hasut. Enggak sedikit yang seperti itu. Makanya hindari hasutnya manusia dengan zikir pagi dan petang. Ya, dengan zikir pagi dan petang. Ibnu Rajab pernah mengatakan begini.
Sifat dengki tertanam dalam tabiat manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu tidak suka jika makhluk sejenisnya melebihinya dengan berbagai keutamaan. Maka kata ulama ada 3 golongan pendengki dalam kehidupan. Golongan yang pertama yakni orang yang berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang yang didengkinya tanpa berusaha memindahkan nikmat itu kepada dirinya. Jadi ada orang yang cuma dengki, cuma dia nggak pengen ngambil, cuma kesel aja kalau dia dapat untung. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang yang didengkinya dengan menyerangnya dengan ucapan dan perbuatan serta berusaha untuk memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya. Yang bahaya. Jadi diserang orang tersebut, dicari-cari salah. Pokoknya dia harus salah. Dia tinggal di mana? Bambu Apus. Kalau perlu banjir di Bogor, salah dia. Gitu. Apapun mesti salah ini orang. Gitu. Ini pendengki seperti itu. Ya, karena dia punya promosi yang dia promosikan. Kenapa kok nggak ngangkat di kalangan manusia, malah yang nggak dipromosikan kok ngangkat? Dia lupa hidup ini ada takdir yang kita nggak bisa hindari. Makanya tanamkan dalam diri kita, innallaha qaddara maqadiral khalaik. Ini bukan cuma sekedar kajian yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya sering kita dengar kajian di mana Nabi pernah mengatakan, innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sering kan? Allah telah tentukan takdir manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Harusnya menjadi sebuah pedoman untuk setiap muslim. Kita ini cuma ngejalanin takdir. Ya, kita cuma jalanin takdir. Jangan bilang kita ini membentuk takdir. Kita bukan orang yang membentuk takdir. Takdir itu telah ditentukan oleh Allah. Kita cuma menjalani. Kalau pengen akhir takdir itu baik, jalani dengan cara yang baik. Kamu pun akan mendapatkan takdir yang ditakdirkan. Kalau caranya buruk, akan buruk nantinya. Disinilah Allah perintahkan kita untuk tahu Allah itu Al-Ghafur. Dilala sifat manusia kita ini cenderung berbuat kemaksiatan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawat uiddat lil muttaqin. Kalau kamu terperosok, terpleset dalam lembah kemaksiatan, buru-buru tobat. Buru-buru, udah enggak usah khawatir. Ya, dosa kita walaupun sebesar bilangan pasir di lautan, kalau Allah ampunkan, maka tidak akan pernah ada yang mencegah ampunan tersebut. Jangan sungkan untuk memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Ya, jangan kita beranggapan bahwa ini semua yang saya bentuk. Wah, Tat, kalau saya nggak terima order ini mati saya, Tat. Nggak gitu. Loh, hari gini kalau saya nggak berteman sama bank konvensional yang mau ngasih modal, siapa, Tat? Situ mau cari untung rugi atau menjalankan rezeki. Kalau mau jalanin rezeki yang baik dari Allah dengan cara yang baik, karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Enggak, Tat, kita bisa kacau kalau nggak nyeleweng. Waduh. Kifa akhi takhaful fakar wa anta abdul ghani. Aneh aja ente kok bisa takut miskin. Ente ini hamba Allah yang maha kaya. Kok berani berkata kalau nggak melenceng nggak bisa kaya? Allahu akbar. Karena teman Anasat begitu, tapi sekarang udah taubat. Terus emang nggak ada perhitungan pada rezeki yang terkolaborasi dengan kemaksiatan? Allahu akbar. Mungkin dia nggak merasakan dampak buruk rezeki dengan cara yang haram. Anak cucunya nanti. Hidup ini kan masih berkepanjangan. Ya, kita jangan percaya isu tentang Dajjal mau datang dalam waktu dekat. Karena nggak ada yang tahu kapan Dajjal datang. Toh kita dicipta bukan buat nungguin Dajjal, betul? Laut Siberia mulai mengering, biarin aja, kenapa emang? Yang penting baca Al-Kahfi kalau Jumat, betul kan gitu. Apa urusannya? Kiamat sebentar lagi tak terus gitu. Emang kita diciptakan buat nungguin kiamat? Kan enggak. Hati-hati nih, suka salah paham kita nih. Tugas kita selama hayat masih di kandung badan, selama napas masih dihembuskan oleh paru-paru yang kita punya, wallahi zikrullah min kulli amalin, dalam semua perbuatan kita. Jangan jadi orang yang suka menganggap takdir kita yang bentuk, bukan. Sejarah mungkin, karena perjalanan hidup itu sejarah. Tapi kalau takdir Allah takdirkan sudah. Ya,
proses jalannya hidup ya itu sejarah yang kita buat yang akan diperhitungkan nanti di akhirat. Tapi kalau takdir Allah yang Maha menentukan. Ya, makanya penting kita belajar nasab, tahu silsilah, ngerti hukum sebab akibat, paham ketentuan yang telah ditentukan. Karena buat apa ayat dikatakan dalam ayat-ayat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati itu. Kusempurnakan nikmatku atasmu. Allah berikan nikmat sudah. Tinggal kita berhusnuzon kepada Allah, bukan bersuuzon. Tapi kenyataannya zuharul fasadu fil bari wal barbi maka sabat aydin nas. Nah, itu yang dibilang ulah tangan kamu sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah pengen kalian ini mudah, cuma kalian bikin sulit sendiri. Kalau semua diserahkan ke Allah enak, mentok-mentok tinggal baca la haula wala quwata illa billah. Mentok-mentok tinggal katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mentok-mentok tinggal mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Cuma karena kamu nggak pernah memberikan alasan Tuhan, ini yang terjadi. Akhirnya kesulitan pun kau rasakan. Ziful hadarah. Kamu menciptakan peradaban palsu dalam hidup kamu. Baik menurut kamu. Nah, kalau sudah baik menurut kamu, wallahu a'lam bishawab. Entah akhir seperti apa yang Allah bakal berikan kepada kamu. Yang ketiga, golongan yang ketiga, yakni golongan yang hanya berbicara dalam hati mengenai nikmat orang lain. Lalu dibayangkan dirinya lah yang memiliki nikmat itu untuk menenangkan hatinya, seraya berharap hilangnya nikmat dari saudaranya. Nah, sebenarnya kalau yang ini nih lebih menyerupai keinginan untuk melakukan maksiat. Jadi kayak cukup di hati, ada dengki dalam hati itu. Ya, ketika di surat Al-Qasas ayat 79 dalil tuh. Allah berfirman, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Dulu di zaman Nabi Musa itu ada yang namanya Qarun. Qarun itu orang yang bermaksiat. Ya, makin dia jauh dari Tuhan makin gampang rezekinya. Gitulah. Makanya dikatakan dalam ayat ini qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, orang yang menghendaki kehidupan dunia ini mengatakan gini, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Qarun ini benar-benar orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ada keinginan buat mirip sama Qarun. Padahal Qarun negatif. Padahal kalau kita ngiri sama orang yang kayak Qarun tapi beramal soleh masih boleh. Ini kan yang menjadi masalah si Qarun ini kan orang yang nggak beramal soleh. Bahkan dia merasa apa yang dia miliki karena wa utitu min indi. Ini apa yang ku miliki ini karena apa yang ku perbuat. Aku bisa begini ya bukan main-main. Situ jangan gampang pengen mirip kayak saya. Harus jatuh bangun dulu. Gitu ya bahasa. Kita suka begitu. Padahal tidak. Nggak ada yang nggak perlu jatuh bangun pun mirip sama dia. Dalam ujian. Hidup ini kan bukan masalah nilai yang kita punya, tapi lebih kepada apa hasil dari nilai yang kita punya. Saburan atau syakuran atau saburan. Bersyukur atau bersabar. Karena tidak sedikit orang yang menjadi baik karena kesusahan, dan banyak banget orang yang terpuruk dalam keburukan karena kesuksesan yang dia miliki. Ini yang nggak diperbolehkan. Ada sifat dalam hatinya yang seperti itu gitulah. Kemudian dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar, la hasada illa fisnatain. Tadi yang di awal kita sampaikan. Makanya manusia memang nggak bisa menghindari sifat hasad, dengki, itu sudah sifat manusia. Makanya kalau memang kita memang merasa hasad ini nggak bisa kita hilangkan, silakan dialokasikan di dua tempat. Yang pertama, rajulun atahu Allahu Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Silakan deh kata Nabi. Kalau memang kamu tidak bisa menahan sifat dengki yang kamu punya, silakan alokasikan. Boleh dengki di dua tempat. Tempat yang pertama dalam riwayat ini ya, dia mengatakan
orang yang diberikan Allah banyak hafalan Qur'annya, punya hikmah, punya keilmuan, dia membacanya siang dan malam, ya, sehingga kita melihatnya ngiri, ya Allah enak banget sih itu suatu orang ngajinya lancar, gak pernah berhenti-berhenti, kemudian gak repot sama suara, gak repot sama intonasi, tapi lebih kepada makna yang dia pahami. Saya pengen banget kayak dia gitu. Atau yang kedua, orang yang dikaruniai Allah harta kekayaan, lalu dia belanjakan harta tersebut di jalan Allah pada waktu siang dan malam. Aduh, pengen banget kayak ini orang nih, udah kaya, pinter, sedekahnya lancar, ya Allah pengen. Boleh. Asal tetap bukan pengen kehilangan dari kenikmatan yang orang miliki, bukan. Ya, silakan dalam hati kita bergumam boleh. Kita pengen kayak dia nih boleh. Islam nggak melarang, itu diperbolehkan dalam syariat, masya Allah ya. Nah, ada beberapa perkataan ulama. Ibnu Sirin ini hidup di zaman tabi'in. Beliau pernah mengatakan begini, kata Ibnu Sirin, saya ini nggak pernah merasa dengki kepada seseorang pun atau suatu urusan dunia, karena jika dia termasuk salah satu penghuni surga, bagaimana mungkin saya merasa dengki kepada dia atas dunia yang tidak berarti apa-apa di surga. Begitu pula jika dia termasuk penghuni neraka, bagaimana mungkin saya merasa dengki padanya atas urusan dunia sementara dia menuju ke neraka. Dia berusaha untuk seperti itu. Kenapa saya mesti ngiri sama orang yang punya harta ini, sementara dia berbuat baik? Toh dianya saja nggak peduli dengan hartanya, dia sedekahkan, kenapa saya jadi pusing? Atau kenapa mesti saya pusing juga sama orang yang mungkin gemar berbuat kemaksiatan namun gampang rezekinya? Toh dia sedang berjalan ke neraka, apa yang saya mesti ikuti dari dia? Dibikin enteng. Kata Abu Darda, sahabat Abu Darda, beliau mengatakan, semakin banyak seorang hamba mengingat kematian, semakin berkuranglah kegembiraan dan rasa dengki di hatinya. Rumus orang bisa mengepres supaya rasa dengkinya itu hilang, suruh ingat mati. Ya. Jadi kalau kita ngelihat orang kaya punya kelebihan yang kita nggak punya, ingat kita juga mati. Ya. Atau kalau kita dengan masalah yang nggak pernah selesai karena nggak paham, udah dibilang sallallahu alaihi zullan la yanju tarjila dinikum tadi. Kamu nih nggak mungkin keluar dari masalah sebelum kamu meninggalkan keburukan. Kamu nggak tinggal itu keburukan, coba kamu merutinkan keburukan, akhirnya lihat. Udah ingat, paling berapa lama lagi sih saya bisa bertahan dalam kesabaran ini. Intinya diingat kematian. Ini kalau bahasa Abu Darda, supaya nggak terjebak dalam kesalahan. Ya. Kemudian ada sebuah riwayat yang cukup panjang ketika Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya berita dari Anas bin Malik bahwa Nabi pernah bersabda begini. Ini yang membuat sahabat Abdullah bin Amr bin As ini pengen tahu orang tersebut. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi, akan muncul di antara kalian para sahabat, yakni rajulun min ahlil jannah, seseorang yang akan menjadi penghuni surga. Fatola'a rajulun minal ansar, maka yang muncul setelah Nabi berucap itu orang Ansor. Tantifu lihiyatu min wudu'ihi, ada bekas wudu pada bagian janggutnya. Ini menandakan kalau dulu zaman sahabat, orang kalau wudu nggak pernah mengelap air wudunya. Ya, terbukti ada bekas wudu pada janggutnya. Qad ta'allaqa na'alaihi min yadihi shimal, di mana dia masuk ke majelis, dia pegang sendal pakai tangan kirinya. Ciri khas orang-orang soleh di zaman itu. Kemudian dalam riwayat, Abdullah bin Amr bin As ini melihat dia yang datang, dia berusaha untuk mengikutinya. Dikatakan pada orang tersebut, ya Abdullah, wahai hamba Allah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku pernah mendengar Nabi pernah bersabda, ya, laka salasa miraran, 3 kali mengulang-ulang. Yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, fatola'ta anta salas mirar. 3 kali Nabi ngomong tentang penghuni sorga, 3 kali yang nongol situ. Fa'aradtu an awiya ilaika li anzura ma amaluka fa'aqtadiya bihi falam araka ta'malu katsira amalin faman alladhi balagha bika maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini Abdullah, seseorang dipanggil Abdullah sama Allah. Jadi namanya siapa tapi Abdullah secara kata bukunya. Aneh ngedenger 3 kali Nabi ngomong tentang ciri-ciri penghuni sorga, 3 kali yang nongol ente, bahasa kita begitu. Aneh ikutin ente nih, pengen tahu siapa sih ente, nginep bareng ngelihat semua. Ternyata yang Ana lihat dari ente ya sama seperti yang Ana lakuin. Ente 5 waktu di masjid, qobliyah ba'diyah, bangun tahajud, witir. Itu mah kita para sahabat juga begitu gitu loh. Beliau mengatakan bahwa fa'aradtu an awiya ilaika la anzura ma'amaluka. Aku enggak ngelihat kelebihan pada amal perbuatan. Fa'aqtadiya bihi falam araka ta'mal kasra amalin. Biasa aja amal perbuatan kamu. Faman ladzi balagha bika, apa sih yang membuat kamu kok direspon sama Nabi sebagai penghuni surga? Maka Rasulullah SAW faqala ma huwa illa ma ra'aita. Ya, apa yang saya miliki enggak ada. Yang kamu lihat itulah saya. Falamma walaitu da'ani qala, kemudian setelah Abdullah bin Amr bin As ini meninggalkan orang tersebut, orang itu memanggil da'ani. Faqala ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala hasad ahadan ala khairi a'tahu Allah iyahu. Gini nih. Ana sih enggak tahu diri ana seperti apa, cuma sekedar karena Nabi sudah ngomong tentang diriku, aku nih enggak pernah ngelihat dalam diriku ini pengen ngunyain yang orang punya. Aku juga enggak nemuin dalam diriku ini sifat hasad pada seseorang. Aku enggak pernah ngiri. Ala khairin a'tahu Allah iyahu, yang Allah berikan pada seseorang. Faqala Abdullah bin Amr bin As, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nuti. Ini aku yakin ini. Karena perbuatan kita sama. Cuma yang enggak sama ya ini. Kamu punya kemuliaan untuk itu. Sementara kita tahu siapa Abdullah bin Amr bin Al-As, salah seorang sahabat yang paling kaya raya di zamannya, seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Cuma Abdullah bin Amr bin As itu kekayaannya apa? Petani yang sukses. Ya, kalau Abdurrahman bin Auf kan pedagang, Utsman kan pedagang. Kalau Abdullah bin Amr bin As, dia adalah petani yang sukses di zaman Rasul. Tidak punya rasa hasud, tidak punya. Makanya dari cerita yang banyak dibahas tadi, ya, kalau kita nggak paham, hasad ini derita kita loh. Akhirnya kita jadi orang yang gemeter kalau ngelihat orang berbuat kebaikan, punya sesuatu, kita jadi orang yang sakit panas dingin. Kata Ibnu Qayyim, keburukan orang yang dengki dapat dihindari oleh orang yang dengki dengan beberapa hal. Jadi keburukan orang yang dengki dapat dihindari oleh orang yang didengki dengan beberapa hal. Yang pertama, ini nasihat Ibnu Qayyim, supaya kita nggak merasakan penderitaan itu gitu loh. Karena kita punya sifat dengki iri itu. Yang pertama, selalu memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatannya, kejahatan hasad. Ya, kita minta sama Allah untuk itu. Ya, kita minta tolong sama Allah untuk seperti itu. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah dan menjaga setiap perintah dan larangan Allah. Karena memang ada firman Allah di surat Ali Imran ayat 120 tuh. Allah mengatakan begini. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Karena Allah ini mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Udah, kamu bersabar, bertakwa, niscaya tipu daya mereka yang punya rasa hasud sama kamu gak bermanfaat sama sekali. Tolong baguskan sabarmu, baguskan takwamu.
Ini masuk kategori untuk menghindari mata-mata yang jahat. Ya, kalau disuruh sabar, disuruh bertakwa, sabar itu identik dengan iman. Kalau ketakwaan itu membaguskan semua ritual ibadah. Karena ujung ibadah itu la'alakum tattaqun. Yang ketiga, Ibnu Qayyim mengatakan bersabar atas setiap permusuhan yang dibuat oleh dia, serta nggak usah melawannya dan tidak usah mengeluhkannya dan nggak usah membicarakan gangguannya sama sekali. Ini jangan terwarnai, karena kadang-kadang ini banyak orang-orang yang berusaha untuk itu gitu loh, mewarnai kita. Ingat, kita punya prinsip, kita ini muslim yang agamanya Islam. Islam itu liyuzhirahu ala dini kulli, agama yang mewarnai. Maka kalau agama kita mewarnai, kitanya orang Islam pun mewarnai, bukan diwarnai. Ya, karena Allah sudah perintahkan, ya, qalu salaman wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Ya, hamba-hamba Rahman itu kalau ada orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang jahil, kan orang jahil, ustadz-ustadz dihujat, difitnah, dipotong-potong videonya. Ini orang-orang jahil, orang-orang yang berusaha memotong-motong sesuatu yang dia nggak tonton, dan ada yang percaya lagi. Maka bahkan seorang ustazah, seorang ustadz mengekspos potongan-potongan video di akun sosial medianya. Ini kan GM jahil murakkab. Sementara nggak menonton video panjangnya, akhirnya tersebar fitnah di mana-mana. Ini jahil. Ya, para ustadz kita doakan semoga diberikan kesabaran supaya nggak terpancing. Qalu salaman, udah dihapus saja notifnya, nggak usah terwarnai. Kita punya Allah yang nggak tinggal diam kok. Kata Allah, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku, kata Allah. Paling ujung-ujungnya nangis, nyesel, minta maaf. Ada generasi berikutnya, generasi berikutnya. Ya. Ini yang terjadi sekarang. Terus diulang-ulang. Setiap ritual-ritual kegiatan bid'ah setiap tahun akan di-up lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya kemarin lagi 18 hari, hampir 20 hari kita off di sosial media. Saya ya sedih, bari ketawa ngebuka sosial media di Mekah, Madinah, sampai di Turki kemarin. Isinya semua hujatan karena berkaitan dengan Rabiul Awal. Potongan-potongan video yang motongnya sudah taubat, sudah minta maaf sama saya. Cuma kadang video tersebar, ya, ada generasi penghujat yang selalu terlahirkan setiap tahun. Orang-orang yang nggak pernah menonton video panjangnya. Ini yang terjadi. Untungnya si pembuat sudah taubat, nggak ada dosa jariah. Kalau dia belum bertobat, dosanya berkepanjangan. Selalu dibuat ritual-ritual. Dibanding-bandingkan perang antar ustadz, perang ustadz dengan kiai, dengan habaib dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Percaya dengan hal-hal yang dibuat oleh orang-orang yang punya niat jahat. Setiap tahun ada regenerasinya. Allahu Akbar. Ya, sangat disayangkan. Makanya buat kita yang sudah belajar jangan gampang terwarnai. Kalau ada fitnah di antara kita, tabayun, klarifikasi. Karena yang dirugikan nanti kita sendiri, sehingga kita nggak optimis dengan apa yang sedang kita pelajari. Kemudian yang keempat, Ibnu Qayyim mengatakan tawakal kepada Allah. Karena tawakal itu cukup sudah. Yaj'alakum furqanan. Bagaimana dia bisa bertawakal? Membaguskan ibadah. Orang yang ibadahnya bagus karena merapikan ritual ibadah yang sedang dia lakukan, Allah berikan furqan nanti. Enggak gampang terwarnai karena kita hidup di zaman digital, di zaman sosial media. Butuh enggak butuh, kita butuh sosial media, betul? Ini yang hadir mungkin 500 sampai 1000 orang di Al-Falah atas bawah ini ya. Ini yang nonton lebih dari ribuan jumlahnya. Kadang-kadang sosial media kita butuhkan buat mengupload dakwah ini supaya sampai ke beberapa pelosok gitu ya. Penting. Cuma supaya enggak terkontaminasi fitnah yang ada dalam sosial media, baguskan agama kita. Ya, jadilah orang yang bertakwa dengan ritual yang sudah kita gugurkan, kita tuntaskan. Kita punya furqan. Apa furqan? Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Ya. Akan ada selalu orang yang berusaha merusak dakwah tersebut. Kemudian yang kelima,
senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, merasa ikhlas kepada Allah, menjadikan kecintaan dan rasa ridho kepada Allah ini ada dalam pikiran. Terus mengingat Allah, bahwa waktu ini makin menipis, kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Ya, kita minta sama Allah dijaga agama kita. Ya tentu dengan cara menjauhkan yang syubhat, apalagi yang haram. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Disiplin diri. Enggak ada yang bisa menjaga diri kita kecuali Allah dan diri kita sendiri. Ya, Allah jaga kita atau diri kita menjaga dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Supaya nanti Allah lihat sabab untuk menolong kita. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Kemudian yang keenam, mengkhususkan tobat dari dosa yang terkait dengan musuhnya. Jadi kalau memang dulu kita pernah berbuat sesuatu yang buruk, kita sudah bertobat, orang masih enggak nerima dengan tobat kita, ya maksimalkan tobat kita kepada Allah agar hidayah buat orang yang memusuhi kita. Karena akan banyak nanti orang-orang yang gak suka dengan dakwah sunnah yang mulia ini. Hari ini kita menyampaikan kebaikan, orang-orang yang punya niat dengan kebaikan yang dilakukan untuk sesuatu kebutuhan pribadinya akan mencibir, dengki dan lain-lain. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Dan kemudian yang paling sulit dilakukan, berusaha memadamkan rasa dengki dengan berbuat baik kepada dia. Kalau bisa tetap kita doakan, semoga mereka diberikan hidayah sama Allah, ya. Semoga Allah berikan yang terbaik buat mereka sehingga ada penyesalan yang membuat mereka semakin semangat dalam beragama. Karena mumpung masih hidup orang yang dihujat, didengkiin oleh dia itu, dia masih bisa minta maaf. Kalau nanti yang dihujat, yang didengkiin sudah enggak ada, panjang urusan di padang mahsyar nantinya. Ya. Kemudian yang terakhir, yakni memantapkan tauhid dan memikirkan sebab-sebab segala sesuatu dan menyerahkannya kepada Allah yang tentu di tangannya segala kehendak. Jadi enggak usah khawatir. La yadurukum man dhalla idza hadaitum. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah berikan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Luruskan niat pada setiap kebaikan yang kita lakukan. Yang kita butuhkan ridhonya Allah, bukan pandangan manusia. Kalau buat manusia, qaulu salam, ucapan dan kata-kata yang baik, ya. Qul rabbi Allah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah, beristiqomahlah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita sambung dengan tanya jawab, silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika sifat hasad ini ada di orang tua kita? Maksudnya cara kita menegurnya atau bermudah agar tidak terkesan durhaka, bermuamalah. Kalau bicara orang tua, bicaranya Islam mengajarkan kepada kita untuk sahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadikanlah kedua orang tuamu sahabat. Sementara ayat yang memerintahkan kita bersahabat sama orang tua, itu orang tua wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Bukan cuma hasad, dia ngajak berbuat kufur, enggak tanggung-tanggung. Sahibhuma, jadikan dia sahabat. Dia bisa hasad karena memang enggak bersahabat dengan kita. Atau kita nggak bisa menghentikan sifat hasadnya karena kita nggak bersahabat. Ada yang lebih dari kita bersahabat dengan dia, yang mencuci otaknya, menginformasikannya enggak, betul? Makanya kita punya prinsip, jangan gampang terwarnai. Jangan gampang terwarnai. Biasanya kasus antara orang tua kita dengan menantunya, mertua dengan mantu, ini kasus. Banyak yang gosok orang tua kita tentang pasangan kita. Ibu tentang suami, bapak tentang istri. Orang tua kita ini kan makin hari makin kayak anak-anak yang punya cemburu sama kita, betul? Sehingga akhirnya kadang-kadang kita kurang informasi ke orang tua kita tentang kondisi kita.
masuknya melalui orang lain. Kan kalau teman ke teman itu kan cekatan, lihat ada masalah buru-buru ambil sikap. Kita nggak berteman sama orang tua, kita nggak punya perasaan sama orang tua. Akhirnya orang tua ngeretek hatinya, nerima masukan dari orang kiri kanan. Itu yang terjadi. Makanya cara nasihatin gimana? Ya pandai-pandailah bermuamalah sama orang tua. Karena enggak nanti kita akan rugi. Ya, itu nanti ada buku bagus nih. Agar bahtera rumah tangga tidak kandas dihempas badai. Di dalamnya ada masalah perseteruan dengan orang tuanya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menghindari riba sementara kita dalam situasi sangat membutuhkan? Ya udah nggak usah dikerjain. Masih mikir gimana cara nghindarin? Ya nggak usah diambil tawaran pinjamannya. Senikmat apapun itu es batu dicampur air, kalau minuman keras jangan dicicipin gitu loh. Habis aus. Terus boleh minum minuman keras karena aus, akhi. Kan dalam Islam kan bahwa yang namanya ad-darurat tubihul mahdurat, itu kalau ente di tengah hutan nggak ada yang diminum. Sekarang kiri kanan Kang Cendol masih bingung minum ente. Habis teman nggak ada yang minjemin, entenya nggak layak dipinjemin soalnya. Kajian di mana-mana, kontak nem ustadz semua, giliran minjem ditagih afwan akhi. Teman enak sama ente betul. Kalau sama bank konvensional bayar tepat waktu, takut kena bunga. Sama teman afwan akhi, afwan ukhti. Malu sama jenggot, malu sama hijab. Betul, saya sih bilang betul ini. Ini merusak pencitraan Islam kalau begini. Orang Islam itu dipegang akadnya. Nanti gara-gara kamu yang rusak itu orang Islam lainnya. Kesian orang yang membiarkan janggutnya menggunakan hijab, ulah tingkah laku orang yang seperti kita. Hati-hati ya. Makanya jangan salahkan orang nggak minjemin kita. Jujur, kalau urusan riba Anda takut kena denda, tapi urusan yang soleh Anda takut untuk bayar tepat waktu ya. Wa yadubillah wa na'udzubillah, ini sering terjadi. Udah, nggak usah bingung nih, baca amalan pelebur dosa. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya suami yang sudah berusaha semampunya untuk menafkahi istri dan keluarganya, tapi berusaha hanya mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarga, belum bisa memberikan hak kepada istri berupa kebutuhan pribadinya. Berdosakah suami? Kalau betul, fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Antut'imu idza tu'imta wa antal basu idza labista. Yang penting jangan sampai kamu nggak mampu kasih makan yang kamu makan, jangan sampai kamu nggak mampu kasih baju yang kamu pakai juga. Artinya kamu beli baju, istri beliin, kamu beli makanan, dia beliin. Sekedar itu dulu. Nanti berusaha, karena itu hukum asalnya seperti itu. Kalau buat yang lain-lainnya berkembang dengan waktu nantinya. Mudah-mudahan kita bisa mendidik keluarga kita, menerima kita apa adanya. Tapi jangan sampai sama istri hitung-hitungan, sama teman nggak hitung-hitungan, jangan ya. Wallahi rezeki kita Allah akan tambah berkaitan dengan kewajiban nafkah yang kita berikan pada pasangan kita. Ya, jadi jangan sampai kita lupa misaqan ghaliza. Rumah tangga kita itu ikatannya sama Allah. Ya, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan pasangan kita nih. 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi yang soleh insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustaz bersedekah wa iyyakum insyaallah. Ustaz izin bertanya, apakah membaca surat Al-Falaq 100 kali bisa menghilangkan rasa hasad? Ya, antum baca di mana? Jangan tanya ke ana gitu loh. Ini salah kalau nanya begini. Antum baca Al-Falaq 100 kali di mana? Dari siapa antum dengernya? Tanya sama itu. Ana nggak ngerjain 100 kali gitu. Ana ngikutin Nabi 3 kali Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Kalau ada yang bilang 100 kali, antum tanya sama orang itu. Di pojokan kitab ulama yang mana gitu loh. Kalau betul kasih kabar, ana bakal ngerjain seperti yang antum kerjakan insyaallah. Ya, yang dikhawatirkan ini kita terjebak dalam kesalahan yang enggak betul ya. Taib. Ini ada
Kiat-kiat hijrah biar total. Assalamualaikum, afwan izin tanya Ustadz. Bagaimana hukum bantuan atau sumbangan dari caleg atau capres? Biasanya berbentuk sembako, bantuan sosial, atau contoh perbaikan jalan. Ya kalau bicara bantuan, asal memang kita tahu uangnya uang halal, terima bantuan tersebut. Ya, tapi kalau memang bantuan dari sesuatu yang syubhat atau peruntukan yang memang untuk kemaslahatan orang, untuk urusan mereka, ya antum bisa menolak atau mengalokasikan. Intinya ini tradisi di negeri kita bahwa caleg ini acap kali rajin bersedekah kalau punya tujuan. Nah, ya antum jangan terus jadi anak orang yang mata duitan. Ya. Terserahlah siapa calegnya, yang penting bantuannya nyampe. Jangan. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya gampang nerima bantuan, pemimpin kita juga bakal gampang nerima bantuan, gak punya harga diri, gak punya izzah. Ya, jangan gampang terima untuk itu. Kalau bicara untuk urusan sosial, perbaikan jalan, ya gak apa-apa. Hatta uang riba aja boleh. Tapi kalau buat dimakan pribadi jangan. Nanti malah gak baik buat badan kita. Ya. Hati-hati, ini ada buku bagus nih. Bila ajal tiba. Ya. Ada lagi kelas? Assalamualaikum Ustaz. Hasad yang kita punya bisakah menyebabkan orang yang terkirimnya menjadi sakit? Dan bagaimana caranya kita menghindari hasad yang ada dalam diri? Tadi sudah dibahas 9 bahasan tadi ya. Antum ulang aja di videonya ada tuh. Kajian lagi kita dari awal. Kadang-kadang yang nanya. Ustaz, suami sedang heboh boikot produk yang dianggap mendukung Israel. Sedangkan suami ana bekerja di perusahaan yang salah satunya diboikot tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Sebenarnya bicara muamalah dalam Islam, kalau ada sebuah produk yang manajemen pusat mendukung event-event yang buruk atau kegiatan yang tidak baik, ya dalam Islam ilmu fikihnya ini kembali ke hukum asal dari apa yang diproduksi. Ya, kalau memang yang diproduksi halal, ya hukumnya hukum makanan halal haram. Contoh McDonald, contoh gitu ya. McDonald membantu orang-orang Yahudi yang berusaha untuk memerangi saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina dengan makanan gratis. Ya, kita nggak benarkan itu salah, ya, karena dia menolong musuh-musuh Allah. Tapi di sisi lain ada franchise yang memang produknya itu halal, dari barang yang halal. Kehalalannya nggak berubah. Walaupun semangat kita bisa mencetuskan kalau memang ada jenis makanan yang mirip dengan makanan tersebut, ya kita lebih mengutamakan makanan yang lain yang mirip, yang memang kita tahu manajemennya enggak pro sana gitu. Nah, kita tahu SPBU misalkan Shell mensupport yang namanya LGBT, ya. Kalau masih ada produk yang sama dengan itu, ya yang lain aja dulu baru yang itu, tanpa mengharamkan ya. Karena kita nggak boleh mengatakan haram pada makanan McDonald. Apa sih yang dibuat oleh McDonald? Ya hamburger, ya ayam, ya ini. Ya kalau memang motongnya betul ya halal, nggak ada masalah. Adapun manajemennya kita nggak setuju. Manajemennya kita nggak setuju. Kita nggak membenarkan orang-orang yang berusaha untuk menolong musuh-musuh Allah. Bahkan kita minta sama Allah, Allahumma ansur umat Muhammad fi Gaza, fi Palestina. Kita minta sama Allah bantu saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Nah, pelajaran buat kita, kalau mereka bisa bantu dengan manajemen mereka, kenapa produk halal kita yang jelas-jelas halal, kenapa nggak ngebantu orang-orang Palestina? Ayo dong, bantu. Air di sono lagi susah, perusahaan air kita banyak yang halal, bantu. Mungkin nggak bisa ngirim air ke sono, ya ini pembuatan ledeng air bersih di sana boleh. Ayo dong, kita jangan kalah. Mereka punya manajemen yang menolong orang-orang kafir. Kenapa kita punya manajemen yang nggak nolong orang-orang Islam? Tolong orang Islam.
Banyak orang Islam punya produk yang masya Allah. Jadi jangan malah merubah sesuatu yang halal menjadi haram. Ini berbahaya sekali. Ini mesti bijak kita dalam hal ini. Ya mesti bijak tanpa merubah. Karena dalam Islam kita nggak boleh mengharamkan yang dihalalkan, pun sebaliknya menghalalkan yang diharamkan nggak diperbolehkan dalam Islam. Ya kita nggak membenarkan produk apapun yang halal membantu musuh-musuh Allah. Kita nggak membenarkan. Ya, taib. Bismillah. Saya memiliki teman yang suami dan istrinya selalu hasad dengan saya dan suami. Apapun yang saya miliki dan suami capai, pasti mereka selalu tanya dan berusaha memiliki juga. Tapi dengan berbicara yang tidak benar adanya tentang saya dan suami kepada orang lain. Apakah saya dan suami boleh berbohong jika teman saya itu nanya tentang apa yang saya dan suami miliki? Ya nggak usah bohong kali ya. Cukup nggak mendetailkan yang Anda miliki. Punya rumah baru nih. Titipan Allah. Titipan Allah. Nggak usah, enggak bukan rumah saya, nggak boleh. Ya. Titipan Allah. Titipan Allah. Doakan biar kita bisa menjaga titipan Allah yang bijak. Nggak usah ngomong nilai. Wih, rumah baru 3M. Ya, panas orang digituin. Ya. Alhamdulillah titipan Allah. Doakan semoga saya bisa menjaga titipan Allah. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita ketika kita mendengar orang yang menghasut kita, menjelek-jelekan kita? Bolehkah kita mendoakan keburukan? Ahsan, doain yang baik-baik. 70 malaikat mengaminkan kita, mendoakan orang yang enggak atau kita doain yang baik-baik buat kita. Ya. Apa manfaat kita mendoakan keburukan buat orang lain? Enggak ada manfaatnya. Doakan yang baik-baik. Ya. Hujatan, cacian, makian, masya Allah. Ya. Semoga Allah berikan hidayah. Ya, saya kalau lagi dihujat mengenai sorban yang diulang-ulang, sampai sekarang saya otak-atik tuh video pojokan mana saya menghina Pangeran Diponegoro gitu. Tapi bisa tuh dunia orang-orang yang benci dengan sunnah ini mengulang-ulang dibandingkannya dengan para orang-orang yang remeng dalam akidah. Herannya ada aja ustadz yang percaya, yang berusaha menghujat juga. Ustadznya juga juga percaya sama potongan lagi. Ya, saya hanya bisa mendoakan ya Allah semoga dia bisa melihat video aslinya ya dan bisa bertobat. Allah berikan hidayah buat kita semua insyaallah ya. Karena kalau tidak ini keburukan akan berkepanjangan ya. Jangan jadi bola salju yang makin membesar ya Allah ya. Hilang nanti setahun berikutnya ada lagi ketemu bulan ngulang lagi biasa itu. Ya enggak usah heran, enggak usah kaget lah ya. Doakan yang baik-baik. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana terhadap orang yang hasad dengan harta kita sampai berusaha ingin mendapatkan harta kita dan dengan berbagai cara akhirnya harta itu beralih kepadanya tidak dengan cara yang baik. Kita yang terzolimi harus bagaimana Ustaz? Ya sabar, rezeki nggak ketuker, rezeki maut jodoh nggak ketuker. Kalau Anda merasa Anda dihasatin, diambil rezeki Anda sama dia, Anda nggak belajar tauhid berarti. Mungkin itu dari gaji Anda yang nggak benar. Ketika Anda kerja di perusahaan yang halal tapi Anda sholatnya berantakan, sama orang tua nggak baik hubungan Anda, sekarang dapat hasil diambil sama orang, Allah bersihin, khalas. Rezeki mah nggak bakal ketuker. Ya jangan merasa ya Allah rezeki saya diambil orang, ini nggak belajar tauhid nih. Nggak ada rezeki ketuker tuh, nggak ada. Kayak maut ketuker nggak ada. Harusnya dia duluan yang mati, ngapa saya malaikat? Nggak begitu. Gitu. Sama jodoh. Ibu nggak usah kesel kalau suami ibu kawin lagi sama yang soleha gitu loh. Lah jodoh. Bukan saat punya mama kan tetangga saya enak aja ke tetangga saya begitu. Lah memang jodoh mau bilang apa? Kita mau hindarin. Ibu nggak setuju, robek aja surat An-Nisa betul. Biar tipisan dikit itu Quran. Halas rezeki maut jodoh kita nggak bisa ngindar. Ya ini yang mesti disikapi, makanya belajar tauhid itu penting banget. Nggak ada yang ngambil rezeki kita, nggak ada, kecuali Allah. Malikul muluk tu'til mulka man tasa wa tanzilul mulka mimman tasa wa tunzu man tasa biyadikal khair. Allah yang ngasih kerajaan, kekuasaan, Allah yang ngambil, Allah. Nggak ada orang bisa ngambil rezeki kita, nggak ada. Ya, ingat ini. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa rezeki kita diambil orang, nggak ada begitu, nggak ada. Rezeki sudah ditentukan.
Walaupun kita dalam tempat yang terkunci di tengah hutan sekalipun, masya Allah, ya. Tidak sedikit kita lihat tuh orang-orang di tengah kampung yang bingung ngelihat kota, bingung ngejual tanah bisa mahal, ada jalan tol, jadi pinggir jalan tuh rumah dia. Ya, banyak kejadian yang kayak begitu. Akhirnya lihat, sebenarnya bukan Allah ini tidak memberikan yang terbaik buat mereka. Allah menunda karena ketika orang kampung rumah jadi pinggir tol, akhirnya pendidikan dengan informasi nggak sesuai. Sekarang kita menangis di kampung-kampung, orang pakai baju kurang bahan, tiap hari mata di handphone, udah jalan lagi orang ngaji, orang beribadah, sangat disayangkan. Ya udah nggak ada istilah rezeki ketukar, nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Nah ini informasi penting banget nih ya. Daurah sehari Sister Villa Majelis Taklim Al-Hijrah nanti insyaallah tanggal 23 Desember 2023 di Krakatau Ballroom Taman Mini Indonesia Indah. Ya ini diiklankan, diinfokan juga di Instagram Al-Hijrah maupun di Instagram kami juga usb.mawajid dari beberapa tempat. Tapi yang pasti ya ini Bapak giring istri-istrinya untuk belajar bareng memahami kemuliaan ini. Insya Allah kita akan bahas tentang kemuliaan agama versi wanita. Saya dan Ustaz Safi Raja Basalamat insya Allah pada tanggal nanti mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita dan jangan lelah untuk saling mendoakan. Yang terpenting pada saat ini minta kemantapan iman kepada Allah untuk kita semua, baik diri kita, orang tua kita, maupun minta kemantapan iman dan kesabaran buat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Semoga Allah berikan kesabaran buat mereka untuk menghadapi ujian-ujian yang mereka sedang hadapi. Jangan berhenti mendoakan mereka ya. Semoga Allah muliakan Islam di Palestina nanti insya Allah. Allah mustahkan hancurkan orang-orang yang betul-betul memiliki keinginan jahat buat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.